redam nggak usah duduk gimana ini nangis nggak sih aku pilih mesok saat itu mesok nggak nangis bisa ya seperti itu batin cuma sungker Mas Doni aslinya pengen mesok aslinya mau ingin mesok tapi Mas Doni luar biasa loh dia berjuangnya itu 1,5 jam terus pas kita itu apa namanya sampai bangunin 3 orang mekanik di Malang jadi Mas Uci, sorry Mas Uci terus habis itu Mas Indra sama Mandra nah itu 3 dibangunin tuh jam 1:30 malam cuma nggak konsultasi iya konsultasi gimana caranya kok gak bisa lepas padahal selama ini tuh sama Mas Doni itu udah 2 kali ya Mas Doni ya pernah ya dengan bawa apa namanya Telvin itu Mas Doni juga mengalami bocor gitu sepedaku terus melepasnya gampang banget gitu nggak tahu hari ini mungkin dia juga capek ya sepedanya gitu. Terus manggil Mas Joko itu padahal habis 1.500 dan dia finish yang ke berapa ya? Ketiga dua atau tiga ya itu bayangkan malam-malam tak bangunin ya aku nggak peduli pokoknya siapapun harus bisa bantu tapi ternyata memang nggak bisa pas terakhirnya itu Mas Doni udah dikasih tahu sama Mandra ya nah itu bagian apanya Mas yang dilepas? Kaliper. Nah kenapa nggak dari awal kita pikir gitu ya Mas ya karena udah capek mungkin jadi nggak pikir ya kaliper dilepas Mas Doni bisa masang sudah dipasang jebret tahu nggak itunya di tengahnya TA nya dipasang Mas Doni ya Mas Don dan itu bisa ya Mas Doni tapi mobilnya udah keburu datang setelah 1,5 jam kita nunggu mobil lagi iya mobil lagi misalnya batal nggak sih tuh gitu nggak boleh mental tuh udah kena jadi kayak udah capek kepegelen terus pikir lagi waduh ini mesti ngejar 300 km ke depan ya tanjakannya seperti apa nggak tahu nanti kalau ada kasus kayak gini lagi gimana caranya harus bisa menyelesaikan gitu nunggu lagi misal sampai lama lagi nah itu rasanya di situ mental tuh diuji akhirnya aku minta pulang meskipun aku ya kasihan sama perekku udah nih jauh-jauh sampai 1.200 km tapi aku bersyukurnya itu kenapa yang jadi prioritas untuk kita selesaikan tuh tanjakannya kayak Soge sini dan lain-lain itu udah selesai semua sebenarnya tuh yang dikhawatirkan itu di tengah-tengah ini di perjalanan ini sampai ke sebelum ke CP3 itu sebenarnya yang dikhawatirkan bisa aku DNF gitu tapi memang sempat ya Mas Don ya sempat itu waktu kilometer 975 itu aku telepon ke papi, ke anakku aku bilang aku mau DNF aja lah kakiku yang bagian depan, paha depan ini nggak bisa gerak tanya Mas Doni, flat itu loh cuman bisa, nggak tahu kecepatan berapa ya Mas Doni waktu itu ya bener-bener nggak bisa biar kilometer berapa nih? 975 kalau nggak salah dari mana? Itu mau ke Ponorogo ya? Pacitan. Nah ya Pacitan Ponorogo. Iya, tapi Pacitan mau Ponorogo. Setelah Bukan. Sukri menjelang Segen. Oh, Dekatnya museumnya Bu Ani. nah iya Berarti Pacitan. masih mau naik flat ke ini? masih mau naik lagi ya mau naik lagi Pak Dwi ya Belum turunan tajam ya? belum Oh masih Mau 10 kilo itu. masih mau sedeng jadi aku di situ tuh aduh kok Padahal kaki ini nggak tanjakannya bisa nggak muter seberapa terus itu. kata dia gini coba kamu istirahat tidur Kayak kejar. cari penginapan istirahat tidur dulu siapa tahu besok pagi kamu berubah pikiran jadi jangan bilang DNF dulu nah akhirnya karena nggak bawa tisu magic nah ya itu mau keliru tapi aku lihat gue tisu magic sama Mas Doni kok dicurigai itu masalah teman Lantar ya. Semeneng ya, Mas. jangan lupa bawa tisu magic. Pak, tisu magicnya dibawa Papi. Terus sampai situ akhirnya kita cari hotel kita penginapan terus ada kebetulan teman-temannya Mas Doni juga banyak anak-anak keren ya Mas Doni ya kita minta tolong ada nggak terapis ada nggak ini untuk nyuplai sehingga besok masih bisa melanjutkan perjalanan tapi seandainya malam itu nggak dibantu dengan 2 orang itu Mas Mbak Novi yang cantik terima kasih banyak sama satunya sama Mas ya nama Masnya siapa ya lupa Akas yang infus. ya yang kemarin infosnya itu terima kasih banyak itu bantuannya sehingga saya bisa nambah sampai 1.200
km tuh luar biasa. Terus habis dari situ mereka tangani saya malam, terus saya istirahat jam 5 kurang ya Mas, dan kita jalan ya. Iya. Jam 5 kurang kita jalan lagi, dan itu memang nggak terasa sama sekali teman, kayak dikasih apa itu namanya tenaga dalam. Jadi untuk melewati yang namanya Sedeng, jadi naik sebelum turun Sedeng akhirnya Pacitan itu, waduh, itu saya sampai tolak pinggang gini loh lihat tanjakan gitu teman, sampai iki apa toh? Ora barbar iki apa toh ngono. Iki sing bangun dalan iki ya toh gak mikirno wong sing meh mancal gitu. Kok gak diurut di situ Nah, tapi suasananya di dalam itu dari kota Pacitan menuju ke Sedeng itu pemandangannya luar biasa. Jadi bagus. Jadi hutannya masih tapi aku penuh. nggak kepengen ini masih bagus. Nggak usah naik mobil aja. Kita naik mobil aja berikutnya. Iya. Jadi di situ tuh apa namanya perjalanannya tuh bagus sekali. Jadi kayak hutannya, terus di batu-batu tuh keluar airnya. Coba bayangkan. Iya, Itu oh iya indah sekali pokoknya. Terus habis itu yang membuat aku berkesan apa? Tak kasih tahu ya, anak-anak ultra. Kita tuh kalau udah di jalan, mau kamu kebelet pipis, mau kamu kebelet pup, tempatnya kayak apapun, kamu harus nerima. Mau tidak mau, apalagi cewek. Kalau cowok mungkin pipis di pinggir jalan, oke lah, cur selesai. Nah, Mas Doni belum tak ceritain ini ceritanya. Jadi ini tanjakan terakhir, ya bukan terakhir, entah terakhir, pokoknya udah mau turun ke sana. Terus aku bilang, Mas Don, kok tanjakan lagi? Wah, Mas Doni udah ketahuan bilang, guyunya bau banget. Bau guyu gini, rasa nopi, sama tanjakan, ada guyu dia banter. Terus, duh wes, ayo makan nasi goreng, apa makan apa sembarang, ada warung di situ. Dan aku kebelet pipis ya. Tahu nggak itu WC-nya? Pengen tak sumbang, sungguhan. Tuh WC, sorry ya semua, banyak makanan tapi harus cerita. WC-nya tuh ini yang duduk. Lumplas. Enggak, bukan. Yang apa namanya yang duduk? Langsung. Langsung. Kali toh yang kali toh di bawah. Nah, WC-nya gini, di tengah, di sini bolongan untuk orang pipis, orang pup. Di sini bolong juga. Jadi bolongannya itu dua, bayang toh. Terus aku iki ate tak syuting kok keliru, gak sak syuting itu kok gatel ya toh. Tapi itu luar biasa loh, mau nggak mau dan itu nggak bersih loh teman, itu kotor banget guys. Tapi ya mau nggak mau kamu harus pipis di situ, kamu harus nggak ada pilihan gitu loh, nggak ada pilihan. Nah itu, terus yang berkesan lagi kita tidur di malam terakhir itu ya Mas Doni yang di bakul mie itu. Bakso. Bakso ya, bakso itu kita itu orang kalau udah ultra kadang-kadang tuh kecapean sampai nggak mikir ternyata kamu tuh dikasih sama panitia tuh selimut ya apa namanya emergency blanket. Menahan dingin. Nah kita tuh kenapa Mas Doni nggak inget ya gitu. Kenapa kok kita tidur nggak pakai itu padahal itu lah buat nganget no. Kalau saya Malas pribadi, melipatnya lagi. kebetulan saya nggak dingin nih. Wah luar biasa dan Itu untuk emergensi itu. iya saya kedinginan banget Pak. Kalau misalkan di Paltuti kita kedinginan itu yang Nah, pakai ya. itu kemarin kan arahnya juga arah ke Sarangan ya itu ya, Iya. Magetan itu. Nah sebenarnya aku tuh tidur jam 10 malam di tikar di depannya, pokoknya di tempatnya orang bakul mie itu asal aja tidur di tikar itu. Mas Doni juga tidur terus lama-lama kok adem gitu toh. Kabut. Setengah 12 tuh saya bangun gara-gara kedinginan. Melungker dengan pojok ya tetap adem. Muene yo wadem. Akhirnya jam 12 saya bangun. Tapi nggak kepikir pakai selimut itu. Nih, Kadang-kadang aku orang nggak capek. penasaran itu mandi apa tidur itu sih nggak lebih Pak? Apa Masih. dasaran? Pakai. Oke. Tapi aku di daster. Lu kalau dasaran bahaya lah. So diperkosa wong kan. Itu. Tapi waktu tidur itu kamu ya sih nggak ikan di. Ya wes langsung apa yang kita pakai di jalan ya itu Ya ya. itu di Pak. Bahkan langsung tidur aja yang penting nggak basah gitu. Iya toh. Itu Ya, aja itu udah yang 25 liter. eh Itu aja udah 25 liter. Banyak. Bawahnya. Oke. bawaannya itu terlalu banyak. Tapi ya aku ya bingung kok kemarin ya udah tak share gitu di depan teman-teman yang di Wednesday itu. Lah wong ki digo ya wis bener loh. Oh ya sik abot ya yo kok wis masuk. Oke. Itu Sekarang ceritanya. aku penasaran sama Mas Doni.
Doni sebelum nanti ke Pak Pusat ini. Mas Doni kan pada saat kejadian itu kan fisiknya sih bagus ya, Pak polisi kan. Pak polisi kan biasa lari-lari ya, olahraga. Lari lari, kejar-kejar. Kan fisiknya masih oke banget, sepeda juga oke. Gimana sih? Kan pasti ada perasaan, aduh GNS deh gitu kan. Menurunkan ego itu yang aku yakin nggak semua orang bisa gitu ya. Nggak semua orang bisa menerima bahwa dimensional ini ternyata ada masalah sepedanya atau kondisinya atau apa lagi. Tinggal 300 lagi. Dan besok nggak gitu loh. Jadi alhamdulillahnya kemarin tuh saya habis ketemu Sadarun sebelum ECC itu. Beliau bisik saya, Mas Doni, pripun ta? Jadi setiap perbuatan, setiap amalan itu harus sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi. Apa niku? Kulu amalu biniyah, katanya gitu. Jadi setiap amalan, setiap perbuatan itu harus sesuai dengan niatan awal kita. Kenapa demikian? Karena niatan awal saya untuk ganda campuran di ECC 2026 kategori 1.500 kilo ini adalah motivasi saya yang pertama, saya mencoba membawa peer saya ini sejauh mungkin daripada event-event sebelumnya. Jadi sebatas itu aja. Kalau finish itu alhamdulillah itu bonus. Finish under COT. Targetnya memang Betul. Dan memang nyun sewu. Saya berkali-kali bilang ke peer saya, ke Mirina. Jadi kenapa sabar itu hadiahnya surga? Karena emang berat. Serius berat. Karena ini serius. Saya nggak bohong. Jadi yang jauh ya. Ini kalau suaminya sendiri pun belum tentu mampu. Gitu. Belum tentu. Kalau belum dicoba. Berarti tahun depan harus dicoba. aku tidak sabar. Enggak, jadi gini. Event bersepeda ultra ini di samping kita melawan rute, kita juga melawan diri sendiri. Jadi naik turunnya semangat itu sering banget terjadi. Jadi banyak faktor. Iya, banyak faktor. Jadi kalau kita biasa main saham itu akan terasa sekali ketika kita bersepeda ultra. Jadi serius ini. Jadi fluktuatif sekali. Jadi semangat itu fluktuatif. Nah, yang paling berat adalah menjaga api, kalau kata Ustadz Harun ini. Menjaga api supaya api tadi tidak perlu besar, tapi tidak boleh padam. Sampai di titik 1.200 kilo tadi, ya akhirnya ternyata karena tabung gas melon kecil lah, ya sudah. Ini belum yang blugas soalnya. Tapi overall, alhamdulillah Allah paring kepada kami bisa finish sampai di rumah dengan full senyum. Iya. Alhamdulillah enggak. Sama perjalanan? Enggak, sungkan sama anak saya. Anak saya kemarin tak marahin, tapi miso. Kan nggak lucu nanti. Bapak, miso-miso Pak gitu. Itu dalam hati. Padahal anaknya lihat itu, oh bapak isu kan karena Enggak. Karena saya yakin dan percaya karena persangkaan Tuhan itu bersama persangkaan hambanya. Jadi saya selalu mencoba positive thinking. Apapun yang terjadi itu ketetapan Tuhan yang sudah paling baik buat kita. Kita nggak pernah tahu. Siapa tahu yang saya ini ya. Nah, tiba-tiba Mamirina di Texas itu nggak bisa teruskan gara-gara kena minyak kan nggak lucu nanti. Karena 3 bulan sebelumnya hobinya mengolesi minyak tadi. Iya, kan nggak lucu tiba-tiba nyungsep di sana. Loh, nyapa mil? Anak minyak. Kayak just kidding gitu ya. Oke. Sekarang aku ingin ke Pak Ustadz Gigi. Bapak izin, Assalamualaikum. Pak Ustadz, kan panjenengan 1.500 kilo finish gitu ya. Dan ini adalah event ultra yang sudah ke beberapa kali. 3 kali. 4 kali. Pengalamannya Sama pasti biji sudah 4 kali. Iya, pas mau biji. luar biasa, termasuk bintang Jawa kan sudah lulus gitu. Kemarin pada saat ikut Jawa Jerman ini ada drama-drama juga, nggak ngalami drama-drama yang receh
informasi. Sepele ternyata. Drama itu gini ya, dramanya itu saya kan tiga kali sebelumnya itu ITB 24, 25, dan saya itu kan persiapan saya selalu berdodoran karena kesibukan ya, jadi selalu mepet. Bahkan yang 2025 itu saya ini schedule di Manado sampai Isa baru berangkat ke Surabaya. Jadi sudah last minute baru saya bisa ngambil speknya gitu. Jadi nabian gitu. Nah kemarin saya pengen betul-betul early gitu ya. Pagi saya berangkat. Jam 9 saya berangkat. Sampai Pandaan HRN-nya lupa. Jadi pulang lagi saya. Ini sudah sampai ke setelah Pandaan hari saya jalan. Saya pulang akhirnya, akhirnya jam 2 baru berangkat lagi. Jam Jadi 2 sore. tetap mepet juga akhirnya gitu. Emang nggak boleh awal berarti Pak? Ya itu makanya, jadi akhirnya tetap mepet juga, akhirnya juga nabiannya juga, akhirnya itu malam ini juga udah kami bilang kalau bisa nggak bisa tidur kan. mikirin besoknya gitu. Nah, saya ini kayaknya bakalan keduduran lagi, ternyata bener saya kelupaan nggak bawa jas hujan. Ada di tas kerja saya, tapi lupa nggak saya masukkan gitu. Terus pokoknya beberapa ketinggalan akhirnya balik ke semula lagi gitu. Keduduran lagi Tapi gitu. selama perjalanan nggak ngalami apa Nah, kalau drama lainnya itu malah drama yang bagus ya, karena saya 3 kali IDJ 24, 25, Bentang Jatuh itu selalu bocor. Dan bocornya relatif parah gitu ya, sampai 3 kali, kemudian sampai lama gitu. Kalau ini alhamdulillah sama sekali nggak bocor, sama sekali nggak ada kerusakan atau mungkin apapun. tidak amalan khusus. Amalan katanya Mas Wezi Inwa Abdul Biniyah tadi kan, Badanian tadi ya. Iya. Yang gitu saya kira. Kalau selama di jalan, karena saya kan sudah 59 ya, jadi posisinya nggak mau ngoyo di power gitu ya, kan saya pasang power Tapi motor. panjenengan masih podium ya? Podium 4 atau Enggak ya sekarang, ke-7 sekarang, Ke-7. hanya ke-7 aja. Cuman saya senangnya itu karena yang ke-6 itu kan Mas Doni. Mas Doni itu kan dulu podium 1, saya podium 2. Sekarang sama mundurnya. Ini mundurnya parah dia gitu. Saya dulu selisihnya itu kira-kira 8 jam, sekarang tinggal 3 jam aja gitu. Jadi kayaknya performnya saya meningkat, dia turun. Terus selama di jalan kan sering bareng. Dia duluan, saya terus gitu ya, terus salip-salipan terus saya sama Mas Doni itu. Jadi akhirnya pas di Pacitan udah turun dari Sendeng ya. Sudah mau naik ke Selang itu baru kita ngobrol lah gitu ya, ngobrol pas makan bareng itu. Ya memang akhirnya kelihatan kalau beliau juga itu nampaknya faktor X itu ada karena dia itu nggak persiapan banget, nggak seperti sebelumnya gitu. Jadi ternyata pengaruhnya besar sekali ya, persiapan sama nggak persiapannya besar sekali. Jadi kayaknya dia itu bukan menurun, tapi karena persiapan yang kurang kalah sama persiapan yang bagus gitu. persiapannya termasuk latihan fisik dan lain sebagainya? Iya, fisik itu ya otomatis lah ya. Iya. Saya mau ngomong. Gimana Pak Bini? Gimana? Gini. Saya mau mengkoreksi omongan saya tadi. Maksud saya ini gini, kalau kita ultra, ini kalau yang saya tahu ya, saya newbie. Kalau untuk level kekuatan, saya rasa semua yang di sini pasti Bisa. Oh iya, pasti bisa. betul. Level kekuatan pasti bisa. Yang nggak bisanya itu Endurance-nya. bukan faktor X-nya. Jadi malamnya kita bisa tidur atau tidak, nah itu sudah masalah pertama. Kena hujan, Anda pas kena hujan atau tidak kena hujan, masalah lagi. Anda pas kencang atau Anda pas lambat, pas gak kena hujan, itu lebih enak, ya loh. Terus habis itu makan bisa makan apa saja dan bisa menemukan makanan. Nah ini loh ya. Kemarin hobi-hobian gitu kali ya? betul. Saya kemarin itu agak hobi. Kemarin hari-hari pertama itu kita makan kilometer. Nah, kita makan menurut kilometer. Jadi nanti kilometer kita kesekian,
kita makan. Nah itu keliru. Nggak bisa. Keliru, nggak bisa. Oh. Pas kilometer itu kalau di tengah hutan, kamu mau makan apa? Yang bener itu tiap pasar makan. Mas, berarti tiap pasar nanti kalau ke Iya, pas di pasar mana? Kalau pasar itu kan banyak warung pasti. Dan rata-rata pasti warung kalau yang di daerah pasar-pasar itu lumayan lah. Rame, Keramaian lah. keramaian. Selalu Kita makan di situ. Berarti tapi ini pas EJJ itu setiap pasar mampir ya? Enggak, itu setelah saya sampai baru tahu. Teorinya. Umpamanya. Saya hari pertama itu hari pertama dengan hari kedua itu makan Indomie. Oh. Indomie berapa kali ya? Pertama enak, lama-lama gak enak. Iya, iya, iya. Terus tidur. Saya bilang sama anak saya kalau mau ikut ultra, dan saya mau ikut ultra. Kamu belajar dulu aja sepedaan, bajunya basah. Nah, kamu kuat apa enggak? Gitu. Gampang gitu. Simpel, rasakan aja. Baju kamu siram dulu, kamu jalan. Terus habis itu malam kamu gak tidur, malam kamu habis gak tidur, kerja, paginya manjal. Nah itu beda, rasanya beda bro. Rasanya beda sekali. Oke, gimana Pak Aldi? Jadi yang dikatakan Papi itu benar banget. Apa namanya, rute itu harus dilihat detail juga. Jadi yang 600 itu tricky juga. Jadi CP1 itu cuma 195. Habis itu ke Tambarjo itu sekitar 30-an. Habis itu nggak ada makanan. Panjang itu yang harus kita manage. Kita manage. Jadi kalau saya makannya jam aku harus pakai jam 7, ternyata jam 7 sampai sana. Itu yang harus kita maju mundur itu. Nah itu tricky juga. Kayak manajemen waktunya. Betul. Manajemen waktu. Jadi harus maksa juga tubuh ini Mas Yoga, lu makan? Mas Yoga makan dan di mana harus istirahatnya. Gitu. Jadi yang 600 itu tricky. Ini kan 650. CP1 itu 195. Ya. Tambah rejo itu tambah 30. 20 lah, Pak. Ya 20. Jadi enggak ada 200 something. Gitu. Di CP2 itu Medium juga. Nah, itu 400 juga. Jadi kalau kita tidur di Medium, besoknya setengah mati karena besoknya tinggal 250. Padahal 250 itu pagi sampai malam. Jadi harus ngalahin maju untuk lihat situasi besok itu mau ngapain. Itu di Madiun itu hari kedua apa hari ketiganya? Kita nggak perlu sekarang nggak apa ya, nggak hari kedua sebenarnya. Kita kan sebenarnya nggak sampai hari ketiga. 2/3/4 lainnya. Jadi kalau di EJJ 600 kemarin, jadi mungkin saya beda sama Papi ya. Papi tidur di Blitar ya? Enggak. Tambarjo? Enggak, kita Madiun. enggak, kita Hari pertama. Sebelumnya tidur di rumah penduduk. kita rumah penduduk. Kayaknya berapa? DLS. Jadi itu memang tricky. Jadi mau tidur apa enggak tergantung plannya kita mau pakai itu seperti apa. Itu gak dapat hotel. Nah, masalah Gak dapat hotel. Hotelnya tutup. Itu malam pertama kita nggak tidur. Nah itu juga perlu. Mau ultra kalau kita biasa tidur di mana saja langsung bisa tidur. Wah itu surga. sudah kekuatan positif itu. Yang penting jangan kebablas. Yang penting jangan kebablas. Persiapannya selain belajar untuk makan sembarangan, harus belajar untuk tidur sembarangan. Ya. Di tempat manapun. Iya. Menurut teman-teman ini perwakilan dari 600 atau 500 rute yang paling segmen yang paling dibahas, yang raka banget. Yang kalau kita lewat itu, kalau kita lewat itu kayak mau iso. Terus nonton nggak sih? Dari semua ini akan nggak yang lalu. Oh, kalau saya Tanjakan ada katanya gini. yang gigi itu ya. Ya. Bukan gigi itu. Aja gini. 25% dan itu agak datar emang secretnya paling 2-3 itu
200 meter habis itu nanjak lagi 200. Kalau kita posisi fresh umpama dari awal kita tahu rute itu mungkin bisa, mungkin loh ya, tapi belum pasti bisa. Waktu itu memang kesalahan saya itu nggak berhenti, soalnya biasanya kalau gue itu jarang berhenti. Jadi habis dari GLS itu yang nomor 1 akhirnya yang di nomor 1 itu kan sempat bertarung sama saya di depan itu. Kayaknya dia itu tahu rute kayaknya. Jadi sebelum tanjakan itu dia berhenti katanya itu BAB atau apa gitu ya. Setelah dia berhenti saya senang, tunggu berhenti ya gitu kan. Setelah berhenti dapat 100 meter itu lalu gini ya. Terlanjur belakang saya ada kamera main sepeda. Itu nggak enak ya. Kalau mau balik nggak enak. Kalau di Pancal itu tanjakannya tinggi 30% ada itu yang di jembatan itu. Waktu itu kayak bener lah, emang harusnya bener. Waktu itu di situ tuh pas maghrib bener-bener harus ada. Jadi saya paksa sampai tengah-tengah, ampun. Berarti paling berat adalah segmen di kiri. Iya. Keluar dari sini itu kalau lihat dari mapnya itu nggak berat kalau lihat dari mapnya lo ya. Tapi kalau dilakukan aduh luar biasa. Mapnya rata. Oh nonton 3 kali akhirnya tepar di warungnya warga itu nonton. Turunan nonton nggak? Turunan kalau enggak. Orang Mas Isan nonton nggak? Sempat nonton nggak? Saya nonton, tapi di situ juga. Paling jahat berarti di situ ya? Enggak, paling jahat itu menurutku malah di Wonocolo. Ya. Di kilang minyak. Itu saya sampai sana itu setengah 12 siang. Wonocolo, Banyurit. Ya. Daerah Mas, daerah Mas. Ya, terus ambil dulu. Ini ngalaku kabeh. Gak bangin. Setengah 12 siang lewat Bojonegoro dekat kilang minyak. Berapa derajat itu? Kalau derajatnya sih paling di bawah 20. Suhu. Tapi panasnya itu, suhunya. 40 derajat sana. Di atas 35 derajat lah. Bukan minyak, darah minyak kan panas. Ya. Saya Ngiyup malah di sini. Nyari pohon buat berteduh terus lanjut lagi. Saking panasnya. Berarti kalau versinya Mas Isan paling jahat berarti di Texas itu ya panas karena nggak kuat panas. Kalau yang lain, kalau Pak Ustadz Dwi yang paling jahat. Coba bintang. Paling jahat sama di pantai sini itu. Karena bingung teman yang Doni sama Edi itu, saya ngatur berat, hanya saya duduk di aspal itu di pertigaan itu. Kemudian saya tadi saya gampang tidur, jadi gimana pun saya langsung tidur itu oke. Mau di aspal, mobil saya itu dilincah mobil saya itu ya, dari kayu dari bambu itu loh. Karena kalau masjid atau musola saya malah nggak suka karena kan dingin nanti masuk angin ya kena. Jadi yang paling nyaman itu dilincahnya orang yang biasanya punya toko atau bengkel itu yang paling nyaman itu. Nah di situ saya kebablasan karena waktu itu siklo saya nggak fungsi, saya kebablasan mungkin 2 kilo, terus saya kontak panitia. Ya saya 2 kilo itu pas panjang juga. Harusnya kiri ke pantai sini itu. Saya Kiloan. Dia keluar. Cuma GLS. Sama nih. Oh ya, itu emang mapnya emang agak enak. Tricky ya, Mas? Cuma nih batnya itu panitia ini bilang oh dekat apa enggak jauh. Padahal saya proses jauh banget tadi ya. Oh dekat ya udah deket balik gitu aja. Ternyata nyampe bisa balik ya. Tapi nonton nggak Pak Ustadz? Ya itu saya di pantai sini yang arah ke Mudarat itu yang berat itu saya ini terkerekan sama Mas Doni jadi obsadel panjat Berarti nggak nonton lalu sama sekali cuman saya jatuh sekali di situ pas sudah habis tenaga saya tinggal Mas Doni saya tinggal saya terus obsadel lama-lama lambat karena agak gelap, lampu saya pasang cuma 16%, jadi nggak begitu terang itu. Ternyata sudah minggir ke badan gunungnya itu saya nggak terasa, artinya sudah Tortoran emang. Iya, tortoran aspal, tortoran dan Tapi aman ya? aman. Bagaimana dengan video yang karena nggak usah lepas. Apakah sama juga yang paling jahat berarti di
Pokoknya pantai Sina arah Samudera itu yang paling menolong. Pertanyaannya banyak, berarti tahun depan Karena kebetulan kami terhenti di Magelang depan itu sebenarnya di Texas ya, yang paling jahat. Sebetulnya tanjakan yang menguras tenaga itu sebetulnya kalau menurut saya pribadi itu dari GLX sampai ke Pacitan. Jadi sepanjang jalan itu Tambarjo mulai Tambarjo. Tambarjo itu kebetulan kami pas kondisi anginnya kenceng. Jadi naik itu didorong ke belakang, begitu turun dikipaki ke kanan. Itu saya benar-benar nyebut sepanjang jalan kenangan itu. Kok ono, kok nggak jalan kayak gini. Tapi nggak ngomong sama mami ya. Tambah hancur nanti. Kemudian yang beradaptasi sebetulnya lagi Pacitan. Pacitan itu tricky. Tanjakannya langsam tapi terus nggak habis-habis. Terus paling tinggi itu justru di PLTU. PLTU paling tinggi. Saya itu turun. Nah, harapan kami turun itu ya sepanjang, enggak turun cerit naik lagi. Ayo, tapi so far kalau kami boleh bersabar, dicek kemudian bingung mencari tempat penginapan, ada satu trik yang paling aman untuk kita nginep dan gratis dan bayar. Kalau nggak di Polsek di Koramil. Kenapa? Karena boleh, karena di depannya kantor ada tulisan bau besar itu, Polri untuk masyarakat. Kalau di Koramil bersama rakyat TNI kuat. Jadi ada dua kata kunci tadi. Pak, kalau sama nggak mengizinkan saya tidur di sini, apa itu? Sama rela itu di sana. Kenapa saya menyarankan dua tempat tadi? Karena pesepeda ultra itu pasti di tempat dia berhenti, dia mencari power listrik. Iya, bayangkan ketika kita tidur, terus barang kita itu nyungsel ya, ada yang lebih membutuhkan, kan nggak lucu. Jadi paling aman itu kalau nggak di Polsek dikurangi. Nanti boleh disampaikan, Pak, berikutnya nyundrung dijakan teror. Tapi jangan ada kembar mayangnya, nggak boleh. Jadi dua tadi, Polsek atau Koramil, itu insya Allah mereka welcome sekali. Puskesmas ya? Puskesmas ya ini. Kalau puskesmas tutup Pak, tutup. Karena ada beberapa yang office hour, ada yang 24 jam. Terus aku penasaran juga terutama kemarin ini sebagai perempuan ini ya, aku tuh dianan jelas kalau bawa kopi. Nah ini bayangkan mami ini gue berhari-hari, aku sangat penasaran. Mami ini gue terus sempet keramas gak sih? Terus habisnya jadi terus kalau pipis kan soalnya kan campuran kan? Campuran kan? Terus abang Mas Jani nanya saya aku sampai pipis kok ya mau apakah mereka berpipis pada di jalan terus ada mana mandi opo terus BAB itu ya gimana? Sebagai perempuan ini aku penasaran banget. Tanya dulu yang bawa pakaiannya ya. Jadi kalau untuk ultra itu kan sebelumnya aku udah pernah ikut yang beberapa teman itu kan, mereka ada ultra itu. Jadi perjalanan yang pertama kemarin kan 8 hari waktu itu kan. Nah terus aku belajar banyak sama mereka itu yang grupnya teman-teman itu yang ultra. Jadi bawanya itu satu celana pendek. Yang di dalam tas ya ini ya. Jadi beda. Apa yang dititipkan panitia? Enggak. Yang dibawa. Oh, Ini kita ngomong yang dibawa. Bukan yang dipakai. Jadi satu celana pendek untuk tidur kalau malam kan. Terus kan sama panitia dikasih dua jersey, yang satu kaos biasa itu kan ya. Jadi 3. Nah yang satu dipakai kan, yang satu buat tidur, yang biasa itu, yang satunya buat yang besoknya lagi kita pakai. Nah ini kan yang kotor pasti dicuci sama bib. Aku baca dengan satu bib, tapi kadang-kadang Nyuci siapa? apa? Nyuci. Dia nyuci sendiri lah, masa Mas Joni? Masa perjalananku seperti bau. Iya, jadi kita itu masuk hotel,
Iya, kita masuk hotel Jam jam barang ya. iya mesti cuci. Jadi kita masuk hotel, tanya dulu brandnya berapa pokoknya. Satu pakai, satu di situ kan. Jadi kan kotor, kita besok lagi pakai kan udah bersih. Ya kalau yang ini kering. Kalau misalnya ini nggak kering kan nggak ada cadangan, toh nanti kan bau jadinya. Jadi brandnya bawa satu yang kering. Kalau CD itu nggak usah, kita pakai celana pendek yang ada CD-nya itu loh. Bukan yang celana pendek yang sudah ada CD-nya itu yang buat anak run biasanya ya. Nah, pakai itu. Berani itu mami cuma bawa satu toh. Bawa satu. Jadi cuci, kita cuci malam itu mau tidur, cuci semua. Terus habis itu diperes, terus taruh di atas handuknya hotel. Besok pagi Digulung, taruh di bawahnya AC. Makanya kenapa saya bilang Mas Don, kalau cari hotel harus ada AC-nya. Tujuannya apa? Yaitu untuk ngeringkan baju itu tujuannya. Berarti mami selama perjalanan nginep di hotel terus. Kecuali yang malam terakhir. Enggak, waktu itu di Dampit ya. Kita nggak nginep hotel karena nggak ada hotel. Jadi di rumah penduduk. Berarti kasih makan mbak ya. Mbak terus gak garing. Dan hasil lambungnya gak enak. Terus untungnya sudah CP2. Jadi langsung tinggal tuker. Kamu mau tinggal di Enggak, di CP2. Ada dropback toh. Nah itu. Jadi pas basah tak tinggal terus aku pakai yang kalau air dryer nggak nih? enggak. Yang penting lipstick. Jadi masih kesel tapi tetap senyum segar. Padahal kuat ya. Bawa pembersih muka. Bawa pembersih muka. Terus kemarin ya dikritik sama Obre bilang, "Wih, sabunnya gede." Lah, aku tuh kalau pakai sabun cair itu aku merasa kok gak bisa bersih ngono ya. Berarti mami bawa sabun batangan. Iya. Kampung banget gak sih? Kurang keset aku kalau pakai sabun batangan itu aku bawa aku pakai waslap, aku sanggup waslap. Jadi aku waslap, aku bungkus sama misalnya sabun udah aku pakai, terus aku bungkus, aku masukkan lagi ke plastik. Nah itu waslap itu sangat membantu sekali, karena kan kita tuh perjalanan jauh pasti kena oli, hitam-hitam apa ya, semua pasti itu. Nah itu kalau pakai sabun batang menurutku loh ya, itu dengan dibasuh dengan waslap itu bersih badan kita. Nggak percaya cekelan kulitku lah halus. Coba tak Pak, pegangan lah halus gala-gala itu. Tanyakan papi gitu kan. Enggak, tapi itu salah satu. Tiap hari keramas. Tiap hari keramas. Jadi kalau kita masuk hotel ya udah keramas. Keramas kan di hotel Pak mau hair dryer. Ada di hotel hair dryer bisa kita hair dryer di hotel. Lainnya nggak ada kendala kok. Mungkin yang berat itu Saya kebelet pipis itu mau belum dijawab. cari Mas Doni, Mas Don, belet pipis. Nah, rumah penduduk, Indomaret, oke lah. Di Indonesia kan banyak Indomaret sepanjang Kan jalan. di alas. Mungkin nggak harus pipis di alas. Kebetulan belum. Tapi misalnya ke kapanpun pernah ya Mas Dan ya. Waktu itu kita mau nanjak ke Ijen, Paltuding. Aku bingung kebelet pipis pas mau nanjak. Terus Jadi di belakangnya kantor PLN. Bukan, reservoir. Jadi water reservoir. Jadi tampungan air. Tampungan air, tandon. Iya. Nah, Cuman Mas, saya make sure dulu kiri kanannya. Kalau tidak ada CCTV kan nggak iya. lucu. Iya. Jadi Mas Dani gini, "Mi, lihatin loh, ono CCTV apa enggak?" Sing ono tiba omah tawon. Ya wes aku ngoyo deh sore ya situ tak sekali. terus kawangi. Hah? Kawangi. Ya, tisu dong. Kan ada tisu. Tisu basah. Makanya aku tuh bawa tisu tuh banyak. Nah itu salah satunya sih ketika bawa tisu sabun ke jene. Tutorial. Iya. Biasa dipraktekin ya. Kok belas PAP. Enggak pernah. Soalnya pagi mesti sebelum. Lah mami tak drop dua kali mampir makan itu. Ya berarti makannya akeh tapi kan keluar dari Tapi enggak kalau di sih mesti di hotel. Dari bapak-bapak ini contoh bawahnya apa? Jadi kemarin salah satu. Apa kayak mami bawa aku itu tadi sabun. Jangan jenderal ya, jenderal nggak umum ini bawahnya sih. Saya nggak bawa pakai Gini. Kemarin itu sebelumnya kan saya ngantar Mirina ke sana. Terus saya melihat yang dibawa sama Mas Doni, yang dibawa sama Sidan, yang
saya perhatikan yang mereka bawanya itu titik-titik segitu bro. Nah, itu. Mas Doni nggak mau lagi sih. Saya nggak Pak, cuman kayak jadi jadi yang berkata dari pengalaman di Benang Jawa itu saya sempat overestimate. Jadi saya konten di jalan nanti kalau kedinginan gini ternyata itu malah bawanya terlalu berat. Akhirnya kemarin saya putuskan untuk bawa saddle bag sama hydro bag. Saddle bag itu saya isi satu training tipis tapi bisa dilipat. Itu saya pakai untuk sholat. Kemudian pompa, ban dalam, sama charger. Udah itu aja. Kaos bawa satu, yang dapat dari Restek. Itu aja, tidak ada lebih. Nanti bisa jadi kaos itu pakai lebih dari satu kali ya. Kaos itu, jadi kalau sudah ultra, Harus mau hobinya. hidung kita itu jadi resisten. Jadi sih, jadi hidung kita jadi resisten. Ya mungkin kalau orang yang lewat paling Mbak Sen, ini wong edan sing liwat gitu ya. Tapi karena kita sudah day by day seperti itu ya, hidup kita resisten. Akhirnya yang jauh ya, kita benar-benar bisa berkawan dengan bau badan. Berarti tips berikutnya harus persiapannya harus belajar bau nggak enak. Poin utamanya kalau kita muslim ya ini, saya bilang muslim, yang penting kita bisa menjaga kesucian. Insya Allah nggak ada bau badan. Karena yang jauh ya, kalau kita laki-laki kan biasa pipis sembarangan ya. Kalau kita kecipratan urin, nah itu yang bikin bau. Dan itu sumber dari bibit penyakit. Nah itu di sana. Itu kalau saya pribadi ya. Terus aku penasaran manajemen ini ya. Kan ini Pak Ustadz, apakah panjenengan juga setiap sholat 5 waktu itu berhenti di setiap Jadi saya sholat irama sholat saya itu ada satu waktu yang saya sholatnya di aspal di apa itu? CLS Ugen. Saya mau bisa. Pakai debu. di jalan. Jadi gini, saya ini kan modelnya power saya kan dia tidak berbicara lanjut. Saya ceritanya 2017, jadi sangat berat. Makanya saya itu harus lama lancanya karena saya menyadari kalau saya nggak bakalan bisa cepat ini ya. Makanya akhirnya saya itu harus hemat waktu banget. Tidur itu dari konten itu karena saya ternyata salah juga, saya ngomong sama hati itu saya berapa lama tidurnya, ya paling 3 menit. Jadi nggak ada efeknya sama sekali karena saya nggak ngerti lagi itu. Yang penting udah blek, ada klakson, langsung bangun, langsung berangkat. Saya gitu aja. Ternyata keliru ya, tahunnya sudah kurang. Ini kan 10 menit lah. Saya nggak pernah itu karena 3 menit Berarti juga. panjenengan jalan seminggu itu nggak tidur sama sekali? Ya kayak gitu, jadi cuma 1 kali 2 menit bangun lagi. Cuman itu saya kan kurang bisa analisa ya. Misalnya waktu hari pertama itu saya bisa tidur 3 menit, bisa untuk 1 jam, 2 jam. Lama-lama udah hari keempat ketiga itu ternyata ini kok baru jalan 5 kilo udah ngantuk lagi gitu kan. Paling pagi itu yang paling parah itu pagi itu. Akhirnya ya selesai itu pagi ya itu Kalau saya yang lain, banyak. tidur nggak? Mas Dika tidur nggak? Manajemen waktunya, Mas Dika. Kalau saya ya rata-rata Pak itu dari tidur dari jam 7 istirahat sampai setengah 1 Bisa, tapi jelek kelihatan. setengah 1 berangkat dari Tulungagung itu tidur lagi di Trenggalek, tidur di Jalan Untungnya kemarin yang saya pengalaman itu orang-orang yang di daerah mungkin kebetulan daerah situ ya, orang yang baik sekali. Waktu itu saya tepar yang jam 7 yang habis muntah-muntah nggak enak ngapa-ngapain, nggak bisa kentut, nggak bisa kencing, nggak bisa ngapa-ngapain itu sama orangnya itu nggak apa-apa, dibuatkan enggak, waktu itu dibuatkan apa sembarang dan saya juga nggak apa bayar gitu. Jadi mereka itu alhamdulillah saya ketemu orang-orang baik gitu. Iya. Kalau ini pengalaman yang lain, Pak Dika tidur nggak? Tidur kan? Saya? Iya.
Jadi saya tambahkan sedikit dari dramanya begini. Setelah dari Texas ya, kan itu artinya kan Tuban. Itu kan saya, itu kesalahan saya, malam terakhir di situ saya nggak bisa makan. Malam terakhir itu saya nggak bisa makan, mungkin saya ngedrop lemah gitu, nggak bisa power itu malam. Saya jadi kena hutan, nggak ada jalannya lupa, ya makan banget. Habis sampai Tuban dapat warung campur antara ngantuk, capek, lapar. Dan saya setiap makan selalu saya simpang langsung geblak ya, capek saya silakan. Itu sebenarnya kan kondisi saya capek biasa. Ini pas capek paling berat, saya bilang begitu sama yang punya warung. Oh jangan Pak, jangan, itu tempatnya rezeki saya gitu. Jadi saya itu nggak boleh tidur sebentar pun nggak boleh itu untuk yang satu-satunya warung nggak bisa saya hitung ya, itu pas terakhirnya warung itu nggak boleh Pak Uni, jangan tidur di sini, itu artinya rezeki saya. Gitu. Karena saya sudah makan di situ. Nah gitu itu saya kira ya, itu udah pas pengalamannya itu sudah mungkin hari terakhir dari Sabtu pagi. Boleh makan, nggak boleh tidur. Ya keyakinan orang beda-beda. Tidur nggak? Tidur saya biasanya jarang tidur. Makanya saya itu duluan pasukin. Walaupun Mami itu sama Mama Doni ini kuat, kadang-kadang dia keduluan saya karena saya nggak tidur. Ya, saya nggak tidur. Cuma sekali tidur saya kemarin kebablas itu. Di Pantai Soge. Jam 2 harusnya saya jalan, jam 4:30 saya bangun. Jadi akan jauh sama Mami. Tapi seger. Ya, tapi seger, tapi ngejar. Waktu itu saya sudah lihat, di depannya Museum SBY, saya lihat, oh Mas Doni di sini sama Mami, ya kan? Saya ngejar pelan-pelan. Saya kejar, udah sampai dikit gini. Mami, tapi udah sampai puncak, jadi turun jauh lagi. Nah, kemudian saya agak jauh lagi itu karena hujan. Saya bawa baju itu hanya satu, yang saya pakai aja, yang saya pakai saja. Dibilangin Mami bawa sandal, nggak mau, berat. Minimalis berarti ya bawahnya Pak Jenderal ya. Ya, karena Pak enaknya itu di Blitar itu ada titipan pakaian, sehingga kita bisa salin di sana. Itu salah satunya itu. Nah, mungkin belum ditanyakan, biar saya ceritakan saja. Kenapa sih saya DNF? Nah, Ya, padahal saya itu kan bisa sebetulnya, gitu. Kenapa saya DNF? Saya penasaran ini. Saya kan ketemu Pak Bini, ya ada saya ngomong DNF. Ketemu Pak Ustadz, sudah ada DNF saya itu. Ternyata. Berangkat saya. Saya kan nggak baca WA nih. Yang pertama ini nggak baca WA. Sesuai rute saya jalani, apa yang terjadi? Ketabrak-tabrak polisi itu saya. Sampai saya istilahnya itu di sana ada rame-rame di Madiun nih. Oh, yang itu PSAT. Siaga semua. Nah, saya kan nggak lihat WA itu. Tetapi di pos CP juga nggak ada pengumuman juga. Sehingga biasa-biasa aja. Ternyata hilanglah waktu saya 2 jam. Di situ aja. Gitu. Terjebak di situ. 2 jam karena terjebak di situ. iya, terjeratlah istilahnya. Oke, saya jalan terus. Akhirnya saya minum kopi, duduk-duduk, telepon Mami sampai mana nih aku ini. Dijawab, Mami balik kempos, ya kan? Terus gak bisa apa. Ya udah tak susul nih. Jauh, 20 kilo, 37 kilo. 37 ke depan. Ya. Gak mau wes aku gede kan? Panjang tekan juga. Ya saya mau DNF katanya. Nah, timbul DNF ini Mami. Saya lanjut terus nih, lanjut
lanjut terus naik. Sebetulnya rute itu sudah saya jalani dulu. Saya udah pernah. Saya udah kira-kira nih. Mami di sini pasti gini. Tapi saya mikir lagi. Kasih perjuangan yang sama-sama sini. Pulang aja lah dia. Jadi saya nggak boleh ke Madiun, ya oke. Jadi saya udah 35 kiloan itu dari Madiun. Saya balik lagi itu sebetulnya. Balik lagi nunggu mami, ya kan? Mami nggak ada, saya naik bis gitu. Akhirnya ketemu mami lagi di Sutos gitu. Salah satunya lagi tidak itu saja sebetulnya. Salah satunya adalah perhitungan saya dengan waktu 22 jam. Saya menempuh waktu 350 kilo. Daftar saja mungkin saya nggak ngejar dalam kondisi yang kurang baik gitu loh. Sehingga saya perhitungkan betul ngapain saya. Ini bukan, istilahnya ini bukan untuk perjuangan di negara. Oke, yang penting sama-sama pulang sama mami. Itu nih. Nanti itu satu lagi, saya terima kasih nih didukung moral sama Pak Adar ini. Ketemu ya kan, didoain saya. Kuat sampai ini saya masih kuat. Jos itu. Sama saya enggak, Pak. Saya enggak. Cuman ada aku di MN aja katanya mami kan, nah itu yang Teman-teman, ini kan udah hampir semangat seperjuangan kita. 2 jam ya kita ngobrol. Lama ya. Ya. Oke. Mau ada pertanyaan mungkin? Oh, ada. Ayo pertanyaan banyak ini dari kita banyak. Cetakan dah lo. Tak jawab Sini lo. offline. Start Arif juga ngake pertanyaan. Ngacep dong. Oke, aku beri kesempatan untuk teman-teman yang udah hadir di sini mungkin Studio tanya. Amani Coffee. Satu orang mau tanya ditujukan kepada siapa? Ngaceng. Mas. Ya kelihatan dong mukanya Friend. Aku cek terkenal, Pak. Saya makan. Ngarep. Ayo, pesan. Selamat maghrib. Apa tat? Mas, ya mas. Pertanyaannya ditujukan kepada teman-teman semua. Oke. Saya dulu kan pernah gila-gilaan bersepeda ya, cuman nggak kayak teman-teman ini. Ini lebih gila lagi. Wes waras berarti, wes waras. Orang gila semua. Motivasi teman-teman semua ini yang menggerakkan itu apa ya sebenarnya? Kok bisa tatak gitu loh. Malam-malam mancal itu yang saya salut sih. Motivasinya apa yang bisa menggerakkan, motivasinya itu apa? Menggerakkan sampai ini. Kambulan Yang saya pulang dari Bentang Jawa itu saya ngobrol sama Joni. Mas Adi kira-kira EDJ ikut nggak? Saya kok belum ketemu motivasinya ya gitu. Dia kan udah ikut sebelumnya kan, tahun lalu itu. Waktu dia ngomong itu saya kepikiran dulu. Iya ya, kira-kira apa motivasi saya untuk ikut lagi di 2026 ya betul gitu. Terus ternyata ya kalau kita nggak punya motivasi yang kuat itu ya susah, berat banget. Nah dia harus menemukan motivasi titik yang paling mendorong kita itu apa gitu ya, itu harus punya. Nah, saya punya tapi saya rahasiakan. Bocorannya saya pakai untuk kontemplasi deh ya. Hanya untuk kontemplasi di jalan itu sendiri lama, introspeksi diri, banyak istighfar, banyak dosa, banyak masalah, banyak yang harus saya obati. Itu saya pakai sepanjang jalan itu menguasa untuk
sambat manusia itu sangat normal. Berarti benar ya Pak Ustadz, perjalanan Betul spiritual. sekali, memang betul. Spiritual journey itu memang iya gitu ya. Jadi itu satu. Yang kedua tadi saya cerita ya, karena ini sudah tanya jawab. Kan tadi banyak tanya yang paling dramatis bagi saya ya, walaupun kecil itu adalah ketika municipal today sebelum sempol ya. Itu kan sekitar jam 10 sampai jam 11 malam. Itu nggak ada apapun, kondisi capek sama ngantuk. Kan horor ya suasananya karena kopi yang gelap gitu. Itu saya bisa hilang rasa takutnya karena saking ngantuknya. Saya langsung blek tidur di aspal di pinggiran itu. Sepeda saya nyalakan. Nanti supaya kalau ada truk lewat itu dia tahu kalau ada orang itu di sini gitu. Itu saya sudah nggak mikir takut sama kok bisa nggak takut ya gitu ya. Tapi pas kemudian kita seger, saya merinding lagi gitu. Jadi saya jawab. Boleh. Motivasinya apa? Yang pertama saya kan senang jalan-jalan, bola. Di mana aja sendiri saya kadang-kadang itu sendirian. Nah, saya ikut EJJ ini kan banyak kawannya, jadi tambah semangat. Itu yang saya bikin senang. Walaupun berat seperti apa saya lakoni. Saya haus minum, lapar makan, ngantuk tidur, ya kan ada tanjakan nggak kuat jalan. Itu saja. Yang jelas kita itu pasti bisa nyampe, sebetulnya bisa nyampe. Kalau waktu ini saya sebetulnya bisa, cuman banyak waktu terbuang saya. Gitu. Ya mungkin karena yang lecet tadi, ya kan karena yang lain-lain lah. Ya. Salah satunya yang kesasar tadi, itu perhitungan betul saya. Gimana nggak mungkin motot saya ngapain kayak motot sampai finish saya gitu kan. Nah, salah satunya ya itulah idenya Mami itu betul sekali. Oke, terima kasih. Aku pengen bacain beberapa komentar nih dari teman-teman yang dari GSG. Buat Mami, dari David Broto Raharjo. Jangankan bawa berapaan sih di bawah nih. Ada yang say hello sama Mas Doni juga dari David Broto Raharjo. Itu teman puncak kemarin. Jadi Om David itu temannya Mami Rina waktu sepedaan ke Vietnam ya. Ke Vietnam. Dan kebetulan sering berbagi penderitaan bareng-bareng. Iya, dia juga sempat panas katanya dan segitiga areanya itu juga lecet-lecet. Nggak tahu siapa yang buat lecet. Ada pertanyaan buat Pak Ustadz Harun dari Velonoir. Kok itu penggemarmu apa? Itu teman saya di Mentang Jawa. Mentang Jawa itu. Persiapan menghadapi bintang Jawa. Terus bintang Jawa ikut Udana. Insya Allah lah. Jawa. Oke. Untuk mitra Velonoir. Velonoir ini cewek atau cowok? Aku penasaran. Velonoir itu mereka hitam kalau nggak salah. Jadi ya 600 ini banyak pembelajaran untuk saya. Pembelajaran untuk 1.500. Untuk lebih dari 800. Terus ada komen juga buat Mas Doni dari Mbak Suraida. Aku penasaran deh visual Mas Doni. Nggak enak. Penasaran nih visual Mas Doni. Mau disampaikan di sini? Janganlah, enggak. Oh nggak boleh. Nggak baik. Nggak baik. Nanti Susah ya Mas ya? Berdua aja. Nanti seperti jenderal tadi Ikut-ikutan. menimbulkan motivasi untuk DNF. Jadi ada alasan gitu loh. Pas dulu gitu loh. Ada lagi nggak teman-teman di sini mau tanya? Mas Afid, Mas Afid. Pak Mas Afid. Ayo masih tanya. Ini frame. Ayo masih ini frame dulu. Ini frame. Maju.
Tahun depan saya akan ikut. Tahun depan tak tunggu kabeh. Lah bubur lagi udah. Ya, ya. Udah. Iya. Sebetulnya ini apa ya? Bukan pertanyaan sih, tapi saya salut sama Mas Doni gitu. Ada satu ini ya. Beliau itu bilang membawa mami seberapa jauh gitu ya. Padahal di GCR itu tidak seperti itu. Seberapa cepat terkewek. Kalau saya sama Tata Arif, Tata Andri, Tata Mas Wina, Mas Habib udah nggak mungkin bisa gitu. Karena cepet-cepetan. Masa biar Wina kalah? Seberapa cepat terkewek gitu. Luar biasa Mas Don. Mas, gini, apa ya? Bagaimana menekan ego waktu itu ya gitu ya. Menekan ego. Saya masa sih nggak ada. Kuasel banget ngadain kesuwen, masa nggak ada seperti itu kan, ini kan juga manusia biasa gitu. Gimana menjelaskan itu? Pak Toto ini salah satu ikonnya GCR. Jadi GCR rame nggak rame itu sebetulnya faktornya cuma satu. Bumbu ini loh. Nah, jadi EJJ yang kemarin itu memang dari awal saya niati untuk kebetulan di kantor saya ada tulisan besar. Jadi tulisannya simple tapi sedikit berat menjalankannya. Ada tulisannya Polri untuk masyarakat. Lah ini kebetulan Mami Ridan termasuk masyarakat juga. Dari beberapa event itu beliau nyun sewu sebetulnya mampu, tapi karena satu dan lain hal akhirnya beliau berhenti di awal. Nah, dari beberapa ride bareng ke Jogja, kemudian ndak disengaja itu kemarin kami sempat nyoba event ke Panggul juga, dari Blitar ke Pantai Pelang. Nah, dari dua acara bersepeda tadi saya simpulkan sebetulnya orang ini mampu sekali. Tapi ya tadi itu. Ya akhirnya kalau ada pertanyaan kok bisa menekan ego? Ya karena kita belajar. Selain mengalahkan orang lain, hal yang paling sulit itu mengalahkan diri sendiri. Serius itu. Mengalahkan diri sendiri. Jadi kalau kita masih terbawa hawa nafsu, ya berarti Ramadan yang sudah terlewati berkali-kali itu tidak mendewasakan kita. Ustaz Dwi bisa gantian ya, sweet nanti ya. Mas Doni yang ceramah nanti. Lanjut. Oke, teman-teman. Badar. Ceritanya, monggo. Ya, ini salah satu penyemangat kita semua. Beliau ini di samping sudah berusia tidak lagi muda, tapi dermawan. Mantap. Bisa ngerti ya Mas? Pakai. Terima kasih. Ya yang jelas kita semua salut ya dengan teman-teman. Betul. Berani sekali ya ikut EJJ, apalagi yang 1.500. Saya hanya sedikit saja, sebenarnya banyak sih, cuma karena waktu kita terbatas. Saya sedikit saja, Mas Doni ya. Mas Doni kan dengan Mami ya. Jadi apakah pada saat itu ada terpikir Mas Doni ya jelas ya buat ya dari Mami ya. Apakah nggak caranya saya harus bisa membantu Mami supaya bisa lebih cepat. Misalnya salah satu contoh, saya bawakan aja barangnya misalnya yang berat misalnya itu saya yang bawa sehingga kemungkinan Mami bisa lebih cepat lagi bacanya gitu. Apa ada pikiran seperti itu? Kemudian bagi yang teman-teman DNF ya mohon maaf teman-teman DNF ya, sebenarnya saya secara pribadi saya kecewa. Secara pribadi saya kecewa, apalagi seperti Mami ya. Mami kan kurang 300 lagi. Waktu 24 jam kalau saya masih bisa gitu. Tapi kok karena ada gangguan lain ya nggak boleh buat ya.
yang jelas secara keseluruhan oke, dan saya selalu mengikuti teman-teman itu, selalu saya ikuti di mana posisinya, ada yang hilang saya cari gitu. Sampai ada yang hilang itu nggak muncul lagi, waduh kayak WA nggak balas ya sudah. Ya saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Adar atas atensinya. Jadi salah satu yang menyemangati kami untuk tetap bisa mengupayakan agar roda sepeda itu tetap berputar adalah Pak Adar ini. Serius. Ini kalau bahasa saya loh nih, ngalalai bojone dhewe, Pak. Jadi beliau itu monitor race map, sumpah, bojoku kalah, Pak. Bojoku turu, Pak Adar enggak. Jadi kemarin waktu beberapa tanjakan Pak Adar di kilometer-kilometer masih kisaran 700-an. Itu kami sempat ada di dalam hati kami berpikir, iya apa carane Telvin itu brandnya tas sama raknya yang dipakai Mami Rina itu bisa terpasang di sepeda jelek saya. Tapi ternyata Pak, nggak bisa. Karena Telvin itu perlu adapter Pak, dan itu perlu sedikit custom. Yang paling simpelnya adalah kalau di sepeda umumnya itu kan TA dilepas dari kiri Pak, kalau di sepeda saya itu dari kanan. Nah kemudian dari pangkonnya itu sudah berbeda. Akhirnya di beberapa tempat barangnya Mandirina ini saya masukkan tas saya Pak. Saya masukkan tas saya untuk mencoba mengurangi bebannya. Tapi ya karena satu dan lain hal, akhirnya perjalanan kami harus berhenti. Jadi ya mohon dimaafkan kalau sedikit mengecewakan panjenengan Pak. Tapi yang poin utama saya Pak sebetulnya adalah apapun eventnya, apapun acaranya, yang paling utama itu finishnya adalah di rumah dengan full senyum Pak. Jadi bersama keluarga, intinya itu Pak. Kalau di sebuah event, kalau kita mengupayakan mati-matian itu boleh, tapi jangan sampai membahayakan. Karena kita bersepeda tidak hanya satu kali itu aja Pak. Jadi kita bersepeda sampai kita tua. Seperti Nyun Sewu, seperti panjenengan, Pak Jenderal. Ini motivasi kami Pak. Kecuali Pak Toto, ini beda Pak. Ini agak lain ini Pak Toto ini Pak. Gitu Pak. Antar gini. Kita udah ngobrol-ngobrol dari 2 jam lebih, nggak terasa ya ternyata. Sampai 2 jam setengah. Masih banyak narasumber sebagai alumni Pusdakwa 2006 sudah banyak berbagi keseruan, penderitaan, kebahagiaan, sudah banyak mengulik rahasia di balik roda Pusdakwa 2006. Sebelum kita tutup acara, sesuai janji, kita akan mengundi. Jadi teman-teman, ada support dari Barokah Bike. Saya dibangun. Siapa yang berhak? Ini yang ada di sini maupun yang hadir online. Tulis tadi ya yang hadir online ya. Ngomong bini soal. Pak. Jadi aku tak pesen ngombe. Oke. Sini Pak Adin, diambilkan satu. Siapa kakak-kakak BJR yang beruntung sore hari ini dapat helm Karena Giro? paling cewek sendiri Mami Rina aja yang Enak kayak satu dan Yang datang dan online di Tapi mix masukkan siapa kira-kira? Ini apa dapat tadi apa? helm. Muhammad Jamil Effendi. Jamil. Muhammad Jamil Effendi. Ada nggak teman BJR yang namanya Muhammad Jamil Effendi? Ada orangnya. Online. Ini khusus untuk yang ber-JJR, bukan orang lain. Oh, bukan. Ulang lagi. Iya. Iya, dia nggak apa-apa.
sampai dapat member GCR. Siapa yang beruntung sore hari ini? Teman-teman GCR yang beruntung. Ali M. Oh Mas Ali, Mustafa. Nggak datang. Online. Online. GCR. GCR ini, Mas Ali. GCR. Ali Mustafa. Ya, Mas Ali. Selamat Mas Ali. Ole. Selamat Mas Ali. Besok ada jeplang lo ya. Loh, ya. Wajib Ada ikut jeplang lo 600. ya. Ya kan sing kayak jeplang sampai Sama Pak Adar. eret-eret. Gue motor ini sampai akhirnya. Dicek dulu. Kita cek dulu apakah benar yang berhak mendapatkan helm. Kalau komentarnya nggak ada Ali. Hah? Ali nggak ada. Tapi ini siapa yang nulis nih? Nggak tahu. Oh. Dari mana yang nulis ini? Masih ada sisa Ini saya sih kayaknya nggak. Oh iya mungkin. Masih ada sisa yang dulu mungkin. Gak dibersihin. Tadi lagi. Bukan lagi nggak ada. Sampai kita menemukan yang online. Oh yang online. Iya. Yang mana yang GCR? Enggak online yang di sini juga boleh. Boleh betul. Pokoknya datang Yang offline datang atau sama online. online. Asal member Ini GCR. mana? Siapa nih? Maksudnya uang bakso. Mami. Ternyata DNF membawa berkah. Betul. Aku. Lihat kamera Pak, lihat kamera. Betul. Pak Adit dapat. Oke, lihat kamera dari kameramen cewek. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih Pak. Oke, teman-teman. Untuk teman-teman narasumber, kita udah siapin beberapa body bag. Ini boleh milih. Ada kaos tangan, ada jersey, ada kaos. Mau yang apa? Sarung tangan, Mbak. Sarung tangan. Mas Dina, mau kaos atau apa? Bukan dompet. Ada dompet. Pak Ustadz, itu ada tas. Kaos boleh. Warna apa? Kaos ukuran 2XS.